Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Paradigma, paket acara pendidikan agama dan budi pekerti Pro 1 RRI Tanjung Pinang berinteraksi langsung bersama narasumber kami tentang keimanan dan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da wa ba'du. Muslimin dan muslimat, pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun saja berada, bersyukur kita kepada Allah karena hingga saat ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan, dan kemampuan untuk beraktivitas, sehingga kita kembali bisa bersua di udara dalam rangka usaha kita untuk memperkuat keimanan, memperteguh akidah atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya itulah, pemahaman yang seperti itulah yang bisa membantu kita baik di dunia maupun di akhirat. Begitupun juga kepada insan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita menyampaikan selawat dan salam, sebab itulah cara yang terbaik untuk mensyukuri, menghargai perjuangan beliau. Sadar atau tidak, dalam keadaan diam atau berucap, bahkan sebelum diam dan sebelum berbicara, sesungguhnya ajaran beliau sudah dan selalu kita sampaikan. Para pendengar dimanapun saja berada, baik yang dekat maupun yang memonitor dari jarak jauh, ada di Palembang ini, Linda, ada yang di Labuhan Batu, kampung kita, ya, ada banyak di pulau-pulau sana, ada bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah kewajiban berkurban. Dan pada Jumat ini saya ditemani oleh adinda saya. Jadi apabila kita melihat pagi yang segar, sekarang kita lihat Ustadz Rizaldi yang bugar. Itu sekarang tema kita kewajiban berkurban, dan bersama Ustadz Rizaldi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi. Jadi nanti sebagaimana biasa para pendengar silakan menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan tema kita, kewajiban berkurban. Dan ada yang kadang-kadang tidak wajib kita berkorban, tapi kita sering berkorban, Adinda, berkorban rasa. Korban perasaan. Tak ada perintah untuk berkorban, tapi berkorban apa boleh buatlah. Allah. Dan itu bukan cuma di luar, kadang-kadang di rumah. Lapar perut, pulang ke rumah, tengok menu makanan, bukan tak ada. Tak cocok selera, ya kan? Ini korban rasa itu kan. Tapi Ramli cobaan itu. Cobaan. Jadi orang yang mengamalkan pemahaman ini, Dinda, itu udah kekuatan itu. Subhanallah. Jadi Allah beri lebih pun cobaan juga. Tak diberi pun cobaan juga. Tak ada COVID juga ada cobaan. Ada COVID cobaan juga. Bahkan dalam memahami new normal katanya kan. Ini hanya menyinggung ini, Dinda. Saya bingung saya mencari pemahamannya. Sebab dulu pun waktu COVID digembar-gemborkan, kita pakai masker juga. Nah sekarang pun ketika ini normal pakai masker ya katanya. Apa bedanya? Ya cobaan. Jadi para pendengar yang berada saja berada, yang kita maksud berkorban adalah seperti korban yang kita lakukan, kita saksikan, yakni berkorban hewan. Jadi langsung untuk Adinda nih, kira-kira seperti apa yang bisa kita pahami dan dipahami oleh para pendengar kita yang dimaksud dengan berkorban pada waktu Lebaran Haji nanti. Subhanallah.
Baik Abang Dah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, saudaraku yang berbahagia, sebagaimana tadi telah dihantarkan oleh guru saya, senior saya, tuan guru saya, bahwa tema hari ini cukup baik untuk kita diskusikan bersama, yaitu tentang berkorban. Sebagai pengantar, korban itu kan memang satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Jadi sebahagian ulama itu mengatakan wajib, Abang Dah. Termasuk Iya. korban rasa tadi. Tidak. Korban hewan ternak tentunya ya. Nah, apa yang dikorbankan dalam Al-Qur'an disebut dengan nama bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Hewan-hewan tertentu. Jadi ternyata para pendengar, yang bisa kita korbankan juga bukan semua hewan, apalagi perasaan, Abang Dah ya. Hewan saja pun tak semua hewan. Cuma 3 hewan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalau kita singkat UKS, Abang Dah. Unta, ya, kambing atau domba, sama kemudian sapi ataupun korbo kata orang kita kan, horbo. Ya. Walaupun memang untuk kerbau ini, Abang Dah, masih terjadi khilafiyah. Sebab kalau kambing dan domba di zaman Nabi ada. Tapi kalau horbo ini di zaman Nabi tak dikenal, sapi tak dikenal, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan oh kerbau tak termasuk. Ya, karena memang secara ini juga secara apa ya, tekstur tubuh dan segala macamnya ada perbedaan juga, Bang. Korbo itu lebih kuat ya, makanya biasa dipakai untuk bajak sawah. Tapi sebagian ulama juga menyamakan, walaupun ada perbedaan, tetap juga ada beberapa persamaan antara kerbau dengan sapi, sehingga jumhur ulama juga mengatakan kerbau juga termasuk bahimatul an'am, termasuk hewan ternak yang sudah ditentukan. Nah, jadi ayam, bebek itu nggak termasuk, Abang Dah. Ya, saya tahu Abang Dah punya hewan ternak bebek banyak di kampung. Di kampung itu tak bisa dikorbankan. Nah, cuma 3 jenis. Nah, kemudian tentunya ada beberapa persyaratan yang melingkupi hewan tersebut. Apakah boleh disembelih sebagai hewan korban atau tidak? Syarat yang paling utama memang umur, Bang Dah. Umur. Ya, kalau domba itu antara 6 bulan sampai setahun. Ya, jadi di bawah itu tidak boleh. Nah, masih terlalu muda dia. Yang paling cocok itu setahun lah, matang dia. Kalau kambing itu 2 tahun. Iya, walaupun ada yang mengatakan setahun. Jadi intervalnya antara setahun sampai 2 tahun. Bagusnya 2 tahun. Kalau sapi juga 2 tahun, Abang Dah. Kalau onta itu 5 tahun. Nah, itu mengenai hewan yang boleh untuk kita sembelih. Nah, kemudian kalau bicara sedikit hukum, Abang Dah, tadi sempat saya katakan ada sebagian ulama mewajibkan. Dan itu sebenarnya berangkat daripada satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi, "Man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi tak mau juga berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Wah, ini hadisnya cukup tegas sebenarnya. Bukan Nabi itu keras, tegas sebenarnya. Tegas dia, ya. Karena dibujuk dengan pahala pun nggak mempan, bahkan melawan Allah. Saya tak sekarang ke masjid, insya Allah nanti di akhir saya diantar gitu. Iya, tunggu diantar katanya. Ini kadang-kadang memang model-model manusia macam itu, Bang. Itu sekarang bahasa Nabi itu memang memberikan ketegasan. Jangan dekat tempat sholat kami. Nah, itu sebagian ulama. Namun jumhur ulama juga mengatakan sunat muakkad. Jadi yang paling ringan itu sunat muakkad. Walaupun sunat muakkad itu jangan kita pahami sunat saja. Dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Ini Allah maaf maaf. Ini enggak gitu dia, Bang. Ya, apalagi sunat itu bagi 2, ada yang muakkad dan yang ghairu muakkad. Nah, ini termasuk yang muakkad, yang sangat dikuatkan. Oleh karena itu memang sebagian para ahli agama sekarang merubah definisi sunat tuh, Bang Dah. Ya, tak lagi berpahala dikerjakan, ditinggalkan tak apa-apa, tapi berpahala dikerjakan, ditinggalkan rugi ya. Nah, baik, itu secara hukum. Jadi paling tidak dia sunat muakkad yang dikuatkan atau menjadi wajib. Nah, itu Bang, sementara pengantar. Oke, jadi sekarang kita ke samping-samping pernik-perniknya. Iya, Bang. Ini bahasa kedai kopi. Masyaallah. Jadi, tapi perlu kita sampaikan, perlu juga kita pahami. Iya, Bang. Jadi kata kawan, kadang-kadang Pak, berkorban itu wajib kita tahu. Tapi kadang-kadang cara pemotongan itu sebelum penyembelihan untuk menidurkan kerbau ini. Waduh, kasihan Pak katanya. Kadang macam
sapi itu macam nangis katanya. Iya, benar. Jadi sebenarnya Adinda ini seperti apa sih akhlak kita kepada hewan yang mau kita korbankan ketika dia hendak disembelih? Apakah main tendang, main tarik gitu, gitu kan? Sudah jatuh dia langsung lutut ke leher. Allahu Akbar. Nah, macam mana gitu akhlaknya itu? Subhanallah Bang Dam. Memang Islam ini agama yang sempurna, paripurna, sangat lengkap dengan akhlak dan etika. Jangankan dengan manusia, dengan hewan saja pun, bahkan tumbuh-tumbuhan pun, kita diwajibkan berakhlak, Bang Dam. Nah, oleh karena itu, memperlakukan hewan kurban itu harus dengan sangat berakhlak, harus sangat dengan beradab. Bahkan dikatakan sebelum dia dikurbankan, disembelih, ya, itu mata mesti tutup, supaya dia tidak melihat penderitaan, apa namanya, sahabat-sahabat yang lain. Nah, itulah bentuk pri kehewanan kita, tutup mata. Kemudian menumbangkan. Nah, ini Abang dah. Bukan yang penting tumbang sebenarnya, tapi bagaimana cara tumbangnya. Itu tadi. Nah, oleh karena itu sekarang sudah banyak sebenarnya teknik-teknik. Itu kan perlu teknik Abang dah. Ya, kalau teknik main riba kata orang kampung kita kan, riba sudah ya itu gampang lah. Tapi ada teknik dengan cara digeliti gitu ya, dengan tali yang digesekkan di selangkangan ya, mohon maaf. Nah, digesek-gesekkan gitu sehingga ada kegelian dan dia rebah dengan sendirinya. Ada yang sekarang malah ditaruh di dinding yang bisa bergerak gitu, ya, dinding besi gitu. Baru direbahkan dindingnya, maka otomatis dia berubah. Seiring dengan rebahnya dinding tadi. Nah, itu dibolehkan. Intinya tapi yang ada kan begini, yang penting rebah. Ah, itu dia, ini gawat tuh Bang. Itu dihindari. Itu dihindari. Masya Allah. Nah, bahkan Nabi pesankan, ya, tajamkan pisau. Secara umum bisa kita dari hadis tentang tajamkan pisau itu menunjukkan bahwasanya menyembelih itu dengan adab dan baik. Kemudian sebelum kita terima itu tepat kali berlalunya. Jadi kita bikin satu lagi, ini isu bisa jadi fitnah, macam mana kita menstabilkannya. Jadi ini kan kalau kita sudah berkorban tak jauh-jauh dari masjid. Nah, pada waktu itu kita mendengar lah, bukan di siaran radio ini, Adinda bukan, langsung bergurau. Nah, tengok tuh, kalau sudah hari pemungutan kambing, datang dia lapor nikia kan. laju katanya kan. Tapi kalau udah ke masjid nih, dia tahu lagi deh. Ini macam mana kita merubah ini, jangan ada menjadi fitnah ini. Macam mana caranya kita? Iya. Memang dalam kehidupan ini Bang Da, tidak semuanya Allah ciptakan sama ya. Ya, ladang dakwah kita emang ada orang yang tak ke masjid, ladang dakwah lah. Syukurlah dia masih mau ke masjid ya kan. Walaupun dalam momen-momen kurban. Ya, mudah-mudahan dengan demikian nanti lambat laun hatinya tertaut ke masjid. Amin. Tapi yang kita dengar kadang-kadang itu maunya orang-orang yang tak mau, nanti kalau mati jangan sembarangan. Enggak sekejam itu Abang Dam. Itu yang kita dengar. Oh iya. Ini luar biasa kalau jadi pemimpin ini, setiap anak buah salah disembelih betul kurban juga gitu kan. Ya. Yang terakhir jadi mudah-mudahan ini dimengerti. Sebenarnya siapa sih yang memang wajib sekali kita berikan daging korban nih? Baik, sebelum sampai ke situ Bang Da, mungkin siapa yang lebih baik untuk berkorban gitu Bang ya? Jadi dalam hadis yang tadi dikatakan siapa yang punya keluasan rezeki ya Bang Da. Keluasan rezeki itu memang bukan tunggu punya mobil Mercy, bukan tunggu punya rumah bergengsi, tidak. Punya keluasan rezeki, paling tidak dia punya simpanan di hari itu melebihi harga satuan korban. Jadi kalau sekarang harga satuan korban itu untuk sapi 2,8 lah betul. Minimal. Nah, dia punya uang simpanan dan untuk sudah lebih daripada kebutuhan dapur cukup lah ya. Uang simpanan tok emang Abang dah. Tak mengganggu stabilitas harian gitu. Nah, itu dia mesti korban. Jadi uangnya di bank itu yang 3 juta itu korbankan. Ya gitu ya. Satu. Nah, kedua, kepada siapa hewan korban sebaiknya? Nah, memang sebaiknya kepada orang yang jarang makan daging. Supaya tercipta pemerataan. Yang sering makan hati ya. Yang sering makan hati ya, suami-suami yang istiqomah Bang Da. Ada ikatan suami-suami takut orang rumah ya kan. Ada. Cuma partainya belum ada.
Nah, orang miskin yang nggak berkemampuan, nah, itu bagus supaya mereka juga merasakan. Tapi ternyata Bang Da tidak dibatasi hanya untuk mereka. Orang-orang yang mampu pun tak masalah. Iya. Karena memang sifat itu adalah pemerataan. Ya. Supaya kita merasakan sama-sama bahagia pada hari itu. Sama rata, sama rasa. Iya, sama rasa bahagia. Bahkan untuk orang non muslim pun boleh Bang Da. Boleh ya? Iya. Selama memang untuk orang muslim sudah terbagi ya. Iya, betul. Yang terakhir Dinda ya. Terakhir ini. Subhanallah. Jadi ini isu juga kita luruskan. Tidak usahlah paksakan. Kalau kita main cicilan, kan ada arisan kan, itu tidak sah kata. Jadi kita bingung yang mana yang betul. Nah, silakan macam mana itu? Cicilan itu kalau sifat nabung Bang Da? Ya nabung lah, nabung arisan. Nabung bagus. Cuma jangan arisan ada Bang Da. Arisan itu kan hutang sebenarnya. Ya. Kalau saya dapat nomor 1, ya alhamdulillah saya dapat. Saya dapat melebihi tabungan saya kan. Tapi setelah itu kan saya wajib bayar. Jadi jatuhnya menjadi hutang. Hutang ya. Nah, hutang untuk berkurban ini masih diperdebatkan Bang. Iya, itu tadi. Tapi itu tadi. Ini isu ini bukan dari MUI pula. Iya. Nah, usah lah. Jadi sama dengan begini. Alah, sembayang tak saya tak sembayang malah lebih baik dari dia. Coba. Kan? Nah, jadi apa? Bagus tak sembayang. Jadi kalau istilah kita sana, kojo 500. Tak kojo 1000. Kebalik tak? Suka. Bagus tak kojo. Baiklah para pendengar, silakan kami dihubungi di 0771 2700 untuk bincang-bincang. Di samping korban itu nampak. Kita boleh juga membicarakan hal yang tak nampak, yaitu korban hati, korban rasa. Silakan. Dicurhat Curhat ya, kita agama ini kan curhat juga ini. Iya, nasihat. Ya, silakan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Dari siapa nih? Ibu Sinta di Jalan Jawa. Ibu Pak. Sinta, silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz Haji Simanjuntak dan Pak Rizaldi. Ustaz Rizaldi Siregar. Iya Pak, yang saya ingin tanyakan Pak, sekarang begini Pak, misalnya suami kita sudah berkorban ya Pak ya. Jadi di tahun ini itu kita ada rezeki atau gimana itu. Jadi kita ingin maksudnya setiap keluarga itu katanya wajib ya kita berkorban Pak. Apa benar apa macam mana Pak ya? Satu lagi Pak, kita kan orang tuanya. Kalau anak kita meninggal, apakah yang masih hidup, apa yang sudah masih meninggal yang kita harus dulukan itu macam mana Pak? Saya kurang ngerti tentang ini. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang berikutnya silakan di 0771. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Saya Pak Husin dari Garas. Pak? Ya. Pak dari Pak siapa? Pak Husin. Pak Husin dari Karas Pak ya? Ya. Silakan Pak Husin. Ini Pak, saya ini belum kekah gitu, bisa dan korban. Oh. Itu aja. Iya. Baik. Jadi belum kekah sudah korban. Ya baik. Yang berikutnya. Halo. Belum kekah. Ya sambil menunggu Dinda. Ada lagi. Ya silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu Bu Erna di kilometer 5 bawah. Ibu Erna. Silakan Bu Erna. Terima kasih Bapak. Tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Korban. Iya. Saya kemarin punya niat untuk berkorban tahun ini. Berhubung ya di sana sini, maklumlah ekonomi kita sekarang ini menurun ya Pak. Gara-gara COVID ya Bu. Niat saya itu tidak kesampaian. Apakah kita ini ada dendanya demikian Pak? Kalau kita ini udah niat tapi tak kesampaian gitu. Ada dendanya nggak kira-kira? Oh gitu ya. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kita cukupkan yang 3 dulu Yul. Silakan Ustaz. Dari yang pertama tadi Bu Sinta. Baik. Bu Sinta, Masya Allah, terkait dengan teknis berkorban ya Bang ya? Ya, jadi setiap keluarga tuh katanya wajib berkorban, harus berkorban gitu. Baik. Pertama disampaikan bahwasanya kewajiban korban itu buat kepala keluarga Ibu. Buat kepala keluarga dia berkorban. Nah, ketika setiap keluarga itu ketika berkorban
berkorbannya sesuai dengan kemampuan. Kalau dia mampu onta bagus. Kalau tak mampu sapi. Kalau tak mampu kambing, minimal pinomat kata orang Medannya. Minimal kambing. Nah, ketika dia berkorban untuk satu kambing katakan Ibu, sebenarnya itu pahalanya untuk satu keluarga. Satu keluarga sudah meliputi. Ya, sudah meliputi. Ini istri dapat, anak dapat, semua dapat. Nah, demikian juga kalau dia bisa sektor sapi juga sama tentunya, tapi pahalanya kalau sapi lebih banyak lah daripada dia mampunya kambing. Nah, kesalahan kita hari ini kan Abang Da, kerancuan kita. Saya mau berkorban untuk anak saya 22, umpamanya nih, anak saya 2 orang. Maka saya kalau sapi itu kan 7 orang ya, saya bayar dua bagian. Kan kalau sekarang itu satu bagian sekitar 2,8 ya. Nah, saya bayar 5,6 lah. Oh iya, 5,6. Nah, kan 2 orang anak saya. Sebenarnya nggak begitu. Ya, 1 ekor sapi untuk 7 orang itu kan urunan. Ya, itu untuk boleh diurun, boleh di apa namanya itu digabung ya. Pembayarannya sebanyak 7 orang. Tapi kalau satu keluarga mau berkorban cukup 1 ekor saja. Kalau dia tak mampu sapi, kambing. Nah, atau kalaupun memang dia mau memilih sapi, tapi cuma bisa 1 bagian, ya sudah 1 bagian itu sudah meliputi pahala ke semua keluarga, baik yang hidup maupun yang meninggal. Jadi kalau dia punya anak ya sudah meninggal dunia, insya Allah dia pun dapat. Cuman ini jangan dikiaskan kepada sholat. Oh ya, ya kan? Ayah sudah sholat sudah cukup. Udah cukup lah. Ya, yang kemudian ini masih dari Bu Sinta juga nih Bang. Iya, betul. Korban untuk yang sudah meninggal, korban untuk si mayit. Nah, di sini Bunda ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, kalau memang itu dinazarkan atau diwasiatkan, maaf ya, diwasiatkan oleh si mayit. Nanti kalau saya meninggal, tolong ya sebagian harta saya korbankan untuk saya. Nah, itu wajib untuk kita korbankan ayah atau siapapun yang meninggal. Nah, tapi kalau tidak ada tidak ada wasiat, ya kita saja mau berkorban untuk orang tua kita umpamanya, ya bagus. Nah, bagus. Nah, namun itu boleh pakai nama kita, boleh Bang? Boleh, karena niat pahala. Kemudian kita niatkan untuk orang tua. Jadi kita semua dapat, kita dapat, orang tua juga dapat insyaallah. Jadi nggak perlu nanti daftarkan pakai nama almarhum ayah saya Muhammad Nur Siregar. Nggak perlu, pakai nama kita saja. Kita niat di hati insyaallah untuk orang tua. Kita dapat pahala, keluarga dapat pahala, ayah kita pun pahalanya dapat insyaallah. Gitu dia. Yang ke Pak Husin ya Bang? Pak Husin dari Karas, ini jauh nih. Jadi, subhanallah, ini sering jadi persoalan. Saya cuplik satu pendapat Ustadz yang sering tampil di TV lah ya. Kata beliau, ya kita mesti kekah dulu, ya baru korban. Tapi saya punya pendapat berbeda Bang. Allah alam lah ya. Pendapat yang saya pahami bahwasanya kekah itu kan kewajiban orang tua. Iya. Dulu waktu kita kecil ya, orang tua harus mengkekahkan. Tapi kalau umpamanya orang tua kita nggak mampu, kata orang tua kita jangan kena kekah, makan pun bayar kan, umpamanya kan, tak mampu ataupun tak tahu, boleh jadi. Karena Bang di kampung kami itu di Medan itu, setahu saya lah adik saya itu nomor 2 diayunkan, dibuai gitu ya, dimarhabankan tuh Bang. Ya marhaban, dirame-ramekan itu. Apa ndak bidah itu? Jadi kita bukan masalah bidahnya Bang, tapi untuk itu orang tua ada duitnya. Waktu itu kan pakai biaya marhab, pakai makan juga. Betul. Tapi tak kekah. Karena sepengetahuan orang tua itu rupanya itulah yang disebut syariat. Itu tadi. Waktu itu. Nah, jadi kan itu kan berarti tak kekah karena tak tahu ya. Jadi ada karena tak tahu, ada karena tak mampu. Kesimpulannya tak mau juga ya. Tak tahu, tak mampu, tak mau. Ada juga itu. Dia tahu, dia berpunya tapi ya tak mau. Jadi kesimpulannya intinya memang kita belum kekah lah Pak Husin, ya kan? Nah kemudian hari ini alhamdulillah setelah kita dewasa, kita punya harta, kita ada kelebihan rezeki. Sebagaimana Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak, kautsar, maka sholatlah dan berkorbanlah. Nah, ketika kita sekarang mau korban, nah maka tak perlu kekah lagi ya Bang dah. Langsung saja korban.
gitu. Karena memang kekah itu adalah kewajiban buat orang tua kita Iya. dulu. Jadi kembali saya tambahkan Pak Husin, kadang-kadang kita lupa lagi Linda ini. Itu kan akikah itu kan korban itu kan nomor 2. Nomor 1 Pak Husin adalah untuk para pendengar juga bahwa Nabi pernah mengatakan, sambutlah kelahiran anak kamu sebagaimana Maryam menyambut dengan doa kelahiran Isa. Jadi doanya itu ada pada surah Ali Imran 36. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Subhanallah. Aku serahkan pemeliharaan anak ini kepadamu wahai Allah dari gangguan godaan setan yang terkutuk. Ini langkahnya Dinda. Ketika kita sampaikan di tempat ceramah kadang-kadang pada bingung. Yang tahu akikah. Ya, sementara serahkan dulu. Baru akikah. Nah, baru kemudian kita ini tadi kembali ke hukum tadi sunat. Itu sunat itu. Itu dia. Padahal ketika Nabi mengatakan, sahabat bertanya, kata Nabi, kalau dia laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Kalau tak mampu, kata sahabat ini, apa engkau yang bisa? Senilai rambut keluarkan dulu sampai nanti engkau mampu. Ditanya sahabat, emangnya apa sih hebatnya nikah nih? Nah kata Nabi, barang siapa mengakikahkan anaknya atau mungkin nompang dia di kurban itu ya akikah, maka kata Nabi Allah akan menarik separuh dari kekuatan setan yang kelak akan menggoda dia. Astagfirullah, subhanallah. Nah ini kita, jadi kalau kita bawa ini jimat. Jadi ini jimat anak, ini jimat dikalungkan di leher, berat anak itu makanya susah tidur. Entah apa warna hitam, kuning, merah, putih, bendera. Ini lagi pelangi kan. Di barangkali tambahan. Arinda lanjut untuk Ibu Erna tadi. Kemudian yang ketiga Ibu Erna. Hari raya niat berkorban kesampaian. Subhanallah. Jadi Bu, dalam Islam kita berniat saja sudah dapat pahala. 1 pahala. Kita wujudkan niat itu 10. Tapi kalau memang kita berniat kemudian tak kita wujudkan padahal kita mampu, itu berdosa. Nah, itu berdosa kita Bu. Nah, tapi kan pertanyaan Ibu tadi mengatakan kita niat tapi karena keadaan. Apalah persoalannya lah, intinya kita tak mampu untuk melakukan, maka Allah maafkan. Dan tapi Ibu sudah dapat pahala niat insyaallah. Masyaallah. Baik, kita tunggu yang keempat ya. Yang keempat silakan. Udah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih? Ini sama Mama Suzana Pak Ustaz di Busung. Mama Sujana, silakan Mas Sujana. Ya, saya ingin bertanya. Ada seorang ibu, dia semasa hamil, dia bernazar kalau seandainya dia itu melahirkan anak laki-laki, dia akan menyembelih seekor kambing, tapi dia tidak sebutkan akikah kan? Habis itu sesudah anak itu berusia 21 tahun, dia melakukan kurban untuk anak itu macam mana tuh Pak Ustaz? Saya mohon penjelasannya Pak Ustaz ya. Baik. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang kelima lagi. Nanti kita jawab sekaligus nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ini macam saya kenal ini suara ini. Tak kenal lah. Adi Rizal tadi. Kenal. Bapak Ustaz ini dua-duanya. Tapi tak pernah ngumpul ya. Suara hari Jumat nih agak muda, agak merdu suara. Subhanallah. Itu ngajak ngopi tuh Pak, Ya, dengan Pak Junta gitu nih. Ya kalau paham Pak Ruli tadi Ustaz Jali udah nyindir dia. Mudah-mudahan di sana paham lah. Nanti cuma mungkin kita diundang. Saya pernah tak dengar Pak Ruli Pak. Silakan Pak. Gini Pak Ustaz. Kalau saya berpendapat yang namanya korban pasti berbicara tentang korban. Kedepannya kalau yang paling duluan itu keikhlasan dan katakanlah ya duit yang disumbangkan untuk korban itu yang halal. Saya tuh nyimbung masalah di kantor-kantor Pak Ustaz. Kadang-kadang kantor ini sekian berapa nyumbang 1 ekor 2 ekor.
Dia tak peduli, dia pungut daripada kabak-kabak, kabi-kabi. Dia tak peduli sumber dari mana. Kadang-kadang abal-abal, kata-kata demikian. Kadang-kadang jadi pikiran, Pak Ustaz. Ya, halalan toyib. Kadis ini sekian, kabak ini sekian, kabi ini. Yang saya jadi pikiran itu, tolonglah dulu kan. Duit itu halal tadi itu, habis itu ikhlas. Karena tak ikhlas, dia kan diminta-minta. Awak berapa gitu. Ini jadi pikiran. Itu aja lah Pak Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ini. Jadi kalau kita simpulkan, nantilah kita simpulkan ya. Yang keenam dulu, silakan. Penelpon yang keenam, silakan. Kalau belum ada, silakan Lina. Baik. Yang keempat tadi. Pertama Mama Suzana. Ya, jadi Ibunda, ketika seorang ibu, ya orang tua lah, bernazar kepada anaknya, dan itu kemudian wujud nazar, apa yang dia nazarkan terwujud, maka wajib baginya untuk merealisasikan nazar itu. Iya, nazarnya itu. Kalau tak dikerjakan malah haram itu, Bunda. Nah, tapi ternyata menurut pertanyaan Ibu katakan tadi, sampai umur 21 tahun ya baru. Tak juga Bang Da, tak juga beliau tunaikan nazarnya itu, malah korban. Dikorbankannya anaknya di usia 21 tahun. Padahal korban itu Ibu adalah kewajiban individu yang bersangkutan atas dirinya atau keluarganya, karena Allah telah berikan kemampuan harta kepadanya. Jadi bukan ibu yang mengorbankan anak ibu. Nah, ibu cukup, kalau ibu mau korban, ibu cukup korban untuk diri ibu, maka anak-anak ibu mendapat pahala atas korban ibu. Jadi ibu tak perlu mengkorbankan nama dia. Dahulukanlah najar itu. Yang perlu ibu tunaikan hajar ibu itu. Nah, walaupun sudah sampai umur 21 tahun ya, ini sudah kelewatan ibu. Tapi ibu tetap harus menunaikannya, karena itu adalah janji ibu kepada Allah SWT. Saran kami dengan Ustaz Ali Sren, ibu segera belikan kambing, kemudian sembelih untuk nazar atas kelahiran anak ibu itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian Pak Ruli ya Bang ya. Nah ini kalau Pak Ruli nanya nih Bang, ini saya suka Bang. Ini pertanyaan supi yang suka suntuk pikiran. Iya, tapi ini ringan, tapi mau mengikat mendalam ya, betul Bang. Jadi saya sepakat Pak Ruli bahwa memang semua ibadah, bukan hanya korban, itu harus pertama sekali dasarnya itu, fundamentalnya itu memang keikhlasan. Karena setiap amal kalau tidak dilakukan dengan ikhlas, maka tidak berhasil apa-apa. Iya. Karena lawan ikhlas itu riya Bang dah. Kalau beramal dengan riya, maka menjadi syirik dia. Man sholla yuroi faqad asyraq, man soma yuroi faqad asyraq, man tasaddaqa yuroi faqad asyraq. Siapa yang sholat, puasa, sedekah ada riyanya, tak ikhlas, maka jadi syirik dia. Maka betul Abang Da, maka Pak Ruli berkorban itu harus pertama sekali ikhlas. Yang kedua adalah hartanya memang harus halal. Tapi sedikit saya perlu komentari dari pertanyaan Pak Ruli ini, bahwa ini kan stressing point yang disampaikan Pak Ruli ini semacamnya ada mengarah-arah kewajiban berkorban di instansi ini, yang mana itu merupakan instruksi daripada kepala kantor atau kepala daerah untuk stafnya berkorban. Nah, jika korban, kalau himbauan itu ditujukan kepada pribadi, Abang Da, Pak Ruli, supaya pribadi tersebut berkorban atas nama pribadinya, bagus. Siar. Sama juga zakat kan, ada perwako, peraturan wali kota, semua staf mesti berzakat, bagus. Tapi ketika staf itu urunan, ya kan, asas nama kantor, kemudian berzakat, berkurban, bahkan lebih pula 7 orang, macam yang dibuat di SD itu, sekolah-sekolah Bang Dan, ya, siswa-siswa disuruh sedekah kumpul-kumpul, kemudian cukup dia baru korban, itu tak korban karena minimum 7 orang. Silakan, Yul. Untuk Pak Ruli tadi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini Bu? Ya, Ibu dari siapa? Halo, Ibu dari siapa? Dengan Syahira Malia. Tadi saya ada kirim komentar di Facebook, nggak bisa dibacakan ya, Pak? Oh, belum dibuka komputernya. Apa pertanyaannya coba? Oh ya, saya mau menanyakan. Assalamualaikum Ustadz Rizaldi. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau menanyakan gini Pak Ustadz, kan syarat hewan kurban itu kan
setelah dia memasuki usia 2 tahun, misalnya sapi atau kambing, tapi ternyata gigi depannya itu belum tanggal. Apakah hewan tersebut juga layak untuk kita kurbankan? Kemudian bagaimana jika kalau di Jogja itu udah lama ya Pak, anak sekolah pun dianjurkan untuk menabung di instansi-instansi. Sekarang ini semenjak saya balik Tanjung Pinang ternyata sudah mulai diterapkan hal seperti itu. Itu alhamdulillah sekali. Juga untuk para penjagalnya Pak Ustadz, mohonlah untuk bisa diverifikasi dari pihak Kemenak dan Kemenkesnya agar daging yang kita konsumsi kita nggak was-was jadi halal lantohib. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia dari Bu Sari. Silakan yang ke-7. Halo. Halo. Dari siapa Ibu? Dari Bu Ismidar nih di Tenggarang Pak Ustadz. Oh, dari Tenggarang. Silakan. Ini saya mau nanya Pak Ustadz. Kalau kita korban ataupun kambing ataupun sapi gitulah. Itu sebaiknya itu yang gimana ya Pak Ustadz? Karena saya lihat setelah bapak itu korbankan sapi kan, tapi sesudah itu pahanya itu diambil, satu paha itu diambil, dikasih sama orang yang motong itulah Pak Ustadz, gitu. Untuk yang motong gitu. Nah itu kalau ada juga dagingnya itu dikasih aja tapi tak satu paha lah, cuma dikasih itu nampak juga saya lihat juga itu dibawa pulang. Apa gimana itu Pak Ustadz? Apa kita kenduri atau diharuskan kenduri atau gimana, atau kita serahkan bulat-bulat gitu korban kita tuh, atau gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya ya Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 6 Ibu Sari. Jadi Ibu itu sudah ada surat edaran dari Kemenak tentang bagaimana apalagi di masa-masa Covid ini kita menyelenggarakan kurban. Jadi Ibu bisa ke kantor KUA, itu ada salinannya di sana. Nomor 7 kita berikan kepada Ustaz Rizali. Silakan. Apa itu benda apa, Bang? Itu tadi Bu Sari ya? Ini ya, indah Ibu dari Senggarang, Ibu. Ibu Sari tadi udah kita jawab. Nanti biar jadi misalnya saya yang berkurban. Oh iya. Saya ambil bagian saya sepaha gitu. Ini memang ada larangan itu, Bu. Tidak boleh menjadikan upah satu bagian tertentu daripada hewan korban untuk penjagal, pemotong ya. Biasa kepala itu, Bang. Ya, biasanya makan bersama, itu wajar aja. Kalau makan bersama boleh. Ini nggak dibawa kan? Iya, dibawa balik sendiri. Ini nggak boleh. Jadi kan itu pembagian hewan korban itu merata. Yang boleh agak lebih itu si pengkorban sebenarnya. Itu pun dibatasi sepertiga. Maksimal. Baik, nomor 8 silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mama Suzana masuknya lagi. Silakan. Ya. Ya, itu tadi kan dia udah melakukan nazarnya dulu. Udah. Nazarnya udah habis 44 hari. Langsung potong rambut, ya langsung nazarkan anaknya tuh tadi. Jadi umur anaknya 21 tahun, dia melakukan korban untuk anaknya. Iya. Tapi dia udah semua Pak Ustadz. Iya. Kedua orang tuanya udah, untuk diri dia udah, untuk bapaknya pun juga udah, baru untuk anaknya. Oh, itu loyalitas namanya. Silakan Ustaz. Udah semuanya. Iya. Jadi makanya, jadi yang untuk korban anaknya nih tadi, yang inilah yang karena anaknya yang kecil kan, jadi dikendiankan lah. Udah kedua orang tuanya, udah dirinya sendiri, suaminya, baru untuk anaknya. Tapi udah ditunaikan juga nazarnya tadi. Iya, ngerti, paham. Itu aja Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Cuman kita tidak tahu karena kita nggak diundang Ustaz ya. Silakan Rina ini. Tapi alhamdulillah Ibu, kita memberikan respect, penghargaan yang tinggi buat Ibu. Berarti Ibu sudah melakukan korban tiap tahun, Bang. Ya. Intinya begitu, Bu. Intinya memang kita korban itu bukan sekali seumur hidup, tapi tiap tahun jika masih ada kemampuan. Nah,
Cuma yang biasa yang dibuat ibunda ini kan Abang Da dicicil namanya. Tahun ini nama suaminya, padahal itu silakan saja Bunda, tak masalah lah. Pemahaman ya kan. Ya, walaupun sebenarnya kalau sekali Bapak Ibu korban ya pakai nama keluarga itu pahalanya sudah ke semuanya. Tapi yang Ibu buat ini bagus lah Bu. Ya, dengan demikian lebih jelas kan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah terima insya Allah. Mengorbankan sesuatu untuk orang ya. Orang, iya luar biasa. Jangan orang itu dikorbankan. Itu namanya Mansur. Silakan para pendengar dimanapun saja berada, kita masih ada waktu 10 menit di 0771 27 100. Jadi kadang-kadang ada kesannya begini Hadinda. Seakan-akan kurban itu pesta rakyat. Apa memang iya? Israel dong ya. Karena dia dikeroyok gitu Bang ya, karena ramai-ramai. Iya, pesta rakyat nih gitu kan. Iya. Tapi selama memang syariatnya terpenuhi Bang. Ya, tadi ada ini berhubungan dengan pertanyaan Bu Sari juga. Sertifikasi penjaga ya. Nah, itu selama syariatnya dipenuhi, saya kira bagus Bang. Artinya pesta rakyat dalam artian ini kita semua bergembira. Ya, panitia bergembira, masyarakat bergembira. Itu insya Allah alhamdulillah masih baik lah Bang. Jadi paling tidak ada senyum di sana. Senyum di sana. Wah, jangan merengut. Allah. Merengut karena nggak kebagian. Kebagian. Nah, ini akhirnya kelahi pula. Ada fitnah kadang-kadang. Kita mendengar, ya kami gini-gini Ustaz. Ya apalah yang kita ajak macam begini ya. Nah, jadi kembali yang kita bilang di awal tadi, cobaan. Silakan yang ke-9 sekarang, silakan Bapak dan Ibu dimanapun saya berada. Ini kewajiban untuk kita dan kebanggaan apabila kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Ini istilahnya berbagi ya. Berbagi. Begitulah keindahan Islam itu. Jadi berbagi yang enak yuk sama-sama, yang sakit pun tanggulangi juga sama-sama. Jangan yang enak sama-sama, ada yang sakit kabur. Jadi para pendengar dimanapun saja berada, ini sudah jelas ya di Quran itu dikatakan Allah, tadi disinggung sama Ustaz Rizaldi. Jadi nyangkut satu kalimat atau satu ayat, fasolli li rabbika, maka sembahyanglah untuk Tuhanmu. Nah ini kadang-kadang berkorban tapi nggak sembahyang. Allah. Nah ini tadi ya, berkorban macam mana nih orang macam ini nih. Subhanallah. Tentunya emang Nabi sudah ingatkan Abang dah. Amal awalu ma yuhasabu abdun yaumul qiyamah as-shalah. Amal yang pertama sekali akan diperiksa Allah pada kiamat sholat lah. Sholat ya. Iya, karena kalau kita sholatnya tak bagus, maka amal-amal yang lain pun dihitung tak bagus. Iya. Compang camping ya. Compang camping nih Pak. Jadi kata malaikat, awak ini pembohong ini kan. Tapi memang inilah ya yang selalu tantangan. Ini bukan kejelekan, tapi sebenarnya tantangan untuk mencapai kesempurnaan itu. Kita bisa mulai lihat dari diri kita, sehingga nanti kita tidak semena-mena menyalahkan orang. Contoh dalam sholat, mana ada orang langsung khusyuk, kan tidak ada. Benar, tidak ada. Jadi khusyuk itu kan ini macam komponen kendaraan kan. Walaupun bannya rodanya bagus, rantainya juga perhatikan. Dan jadi tubuh ini memang gagah, suara memang merdu, tapi alham menjadi alkam, kan hancur itu. Nah ini barangkali begitu juga kurban Bapak dan Ibu. Jadi tadi ada keinginan dan tidak sampai. Nah kata Imam Syafi'i, seorang yang berkeinginan tapi tidak sampai, maka Allah akan mengira itu sudah sampai. Nah yang lebih jeleknya dia sudah berkemampuan, cuman kata dia belum dapat petunjuk macam mana imamannya. Padahal sebenarnya hidayah Allah itu Bang dah sudah Allah bagi kepada siapa saja. Cuma kitanya aja yang nggak memberikan landasan untuk hidayah turun. Jadi karena kemauan kita nggak ada, hidayah tak masuk. Kalau hidayah, jadi kita menyalahkan Allah pula. Belum ada panggilan. Itu berarti dua dosanya Bang. Belum ada panggilan. Jadi Quran ini kurang apa lagi? Nah, mungkin dia mau Quran itu sifatnya mungkin pribadi untuk dia. Nah, ini macam perilaku orang-orang Yahudi lain kan. Nah, jadi kita berlindung kepada hal yang demikian. Baik Adinda, silakan simpulkan dan supaya kita. Baik,
Bapak Ibu para pendengar sekalian yang dirahmati Allah SWT, maka satu hal yang kita pahami bahwa harta yang Allah berikan kepada kita itu bukan milik kita. Itu hanya titipan yang Allah SWT berikan. Suatu ketika harta itu akan diminta kembali oleh pertanggungjawabannya. Sebagai harta dan sebenar-benar harta adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Dengan zakat, infak, sedekah, termasuk korban. Itulah harta kita. Yang di bank, yang di tabungan itu bukan harta kita. Harta warisan. Harta warisan. Ketika hari ini kita meninggal dunia, itu otomatis tak lama harta itu berpindah tangan. Ya, kalau dia masih nama kita, besok diurus langsung dari nama anak kita itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bukan salah ya mempersiapkan masa beranak, tapi pikirkanlah masa depan kita di akhirat. Baik para pendengar yang berbahagia, itu kesimpulan kita, ini penjelasan kita, ini bincang-bincang kita pada pagi hari ini, dan kami yakin begitu banyak yang kurang dalam acara ini. Kami mohon maaf, dan mudah-mudahan Jumat depan kita akan bersua lagi di udara dengan tema yang berbeda yang kemarin kita janjikan kepada Ustaz. Kita akan bicarakan masalah bidadari. Allahu Akbar, asik dong. Bidadari ya. Iya. Ini mungkin nanti pendengarnya bapak-bapak ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Paradigma, paket acara pendidikan agama dan budi pekerti Pro 1 RRI Tanjung Pinang berinteraksi langsung bersama narasumber kami tentang keimanan dan ketakwaan.